Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviana Hasni, NIM 2201040889. Mata kuliah Etika Profesi Hukum. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum. Penjelasan disertai dengan contoh dalam kehidupan. Jawabannya adalah pengertian kode etik profesi hukum adalah seperangkat aturan moral dan profesional yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi hukum, seperti advokat, jaksa, hakim, dan notaris, dan lain-lain sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya, kode etik ini disusun oleh organisasi profesi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan integritas profesi hukum. Selanjutnya yaitu norma hukum. Pengertian norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan mengikat seluruh warga negara yang mengatur hubungan antara individu maupun individu dengan negara. Norma hukum bersifat formal dan memiliki kekuatan mengikat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu contohnya, contoh dalam kehidupan masyarakat hukum. Yang pertama yaitu contoh kode etik profesi hukum. Contoh kode etik profesi hukum yaitu seorang advokat membela kliennya dilarang menyampaikan keterangan palsu di pengadilan meskipun kliennya memintanya. Jika advokat melanggar, dia bisa dikenai sanksi oleh Dewan atau Kehormatan Advokat. Dan berdasarkan kode etik profesi, misalnya diberhentikan sementara dari profesinya dan memiliki kekuatan lainnya. Contoh dalam kehidupan masyarakat kode etik, contoh norma hukum yaitu jika seorang melakukan penggelapan dan perusahaan, maka perbuatannya diatur dalam pasal 372 KUHP dan dia dapat dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dan berlaku bagi siapa saja dan melihat status atau profesinya. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, namun masih banyak juga hakim melanggar kode etik. Jelaskan contoh kasus yang ada di Indonesia hakim yang telah melanggar kode etik dan menurut Anda sebagaimana penjelasannya kasus etiknya. Jawabannya yaitu hakim di Indonesia memang memiliki kode etik sebagai landasan dan menjalankan tugasnya. Namun pelanggaran masih sering terjadi. Contoh kasus yang sering diangkat adalah kasus suap, misalnya Hakim HGU yang terbukti menerima suap dan dijatuhi sanksi memberhentikan tidak dengan hormat oleh Komisi Yudisial yaitu atau yang masuk dengan KY. Kasus yang lain mencuat adalah pelanggaran kode etik dalam kasus penganiayaan Tanur, di mana putusan yang dianggap mencoreng integritas peradilan memicu kecurigaan adanya suap. Contoh kasusnya pelanggaran kode etik profesi hukum yaitu yang pertama yaitu Hakim HGU terbukti menerima suap untuk memenangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung atau MA atas kasus di Pengadilan Negeri Tarakan. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhi oleh KI dan MKH. Selanjutnya itu contoh kasusnya hakim militer. Beberapa kasus pelanggaran kode etik melibatkan hakim militer, termasuk yang terkait dengan narkoba dan sanksi pemberhentian dengan hormat oleh KI dan MA melalui hakim MKH. Sumber kasusnya yaitu dari informasi tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik etika hakim diambil dari berbagai sumber, yaitu termasuk Komisi Yudisial atau yang dimaksud dengan KY, Mahkamah Agung atau MA, dan laporan media dan jurnal hukum. Beberapa kasus diangkat dalam media massa dan publikasi ilmiah. Yang ketiga yaitu soal yang ketiga, sebutkan kode etik advokat dan dasar hukum profesi advokat, dan sebutkan kasus di Indonesia advokat yang melanggar kode etik serta jelaskan bagaimana penyelesaiannya. Jawabannya yaitu kode etik advokat dan dasar hukum profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode etik di Indonesia. Pelanggaran kode etik dapat melibatkan
konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan, kerahasiaan klien atau tindakan tidak profesional. Dan penyelesaiannya melibatkan pengaduan Dewan Kehormatan organisasi advokat yang bersangkutan. Yaitu kode etik advokat di Indonesia, asas kehormatan dan kebebasannya, yaitu kode etik ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan martabat profesi advokat serta mempertahankan kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama itu asas kehormatan kebebasan, kejujuran dan integritas, kerahasiaan, keterbukaan dan kemandirian. Yaitu yang selanjutnya dasar hukum profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi profesi advokat di Indonesia, mengatur hak dan kewajiban advokat serta sanksi bagi pelanggarannya. Selanjutnya yaitu yaitu peraturan organisasi advokat. Organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat di Indonesia atau yang dimaksud dengan PRADI memiliki aturan internal yang mengatur tata cara pengaduan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik. Selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran kode etik advokat. Yaitu yang pertama kita kasus advokat melantarkan klien. Advokat yang tidak memberikan perhatian dan tindakan yang memadai terhadap kasus kliennya sehingga menyebabkan kerugian bagi kliennya. Yang kedua yaitu kasus advokat yang menyesatkan klien, yaitu advokat yang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada klien yang kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir yaitu kasus advokat yang melanggar kerahasiaan klien. Advokat yang mengungkapkan informasi rahasia klien kepada pihak yang tidak berwenang. Yaitu yang selanjutnya ada nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sebutkan kode etik profesi jaksa dan dasar hukum profesi jaksa, dan sebutkan kasus di Indonesia profesi jaksa yang melanggar kode etik, serta jelaskan menurut Anda bagaimana penyelesaiannya. Itu jawabannya yaitu kode etik profesi jaksa di Indonesia diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per garing 14 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa yang meliputi kewajiban, larangan dan sanksi. Dasar jaksa hukum profesi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai kewenangan dan tugas jaksa dalam menegakkan hukum. Yaitu kode etik jaksa. Yang pertama, kewajiban jaksa wajib menjaga kehormatan dan martabat profesi serta bertindak dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil. Yang kedua yaitu larangan yaitu jaksa dilarang menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, merekayasa fakta hukum, meminta atau menerima hadiah yang mengenai perkara yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau keluarganya. Yang selanjutnya yaitu sanksi terhadap pelanggaran kode etik jaksa dapat berupa pembebasan dari tugas, pengalih tugasan atau tindakan administrasi lainnya. Yaitu selanjutnya dasar hukum jaksa profesi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur kejaksaan dan fungsi jaksa dan penegakan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang selanjutnya yaitu kasus di Indonesia profesi jaksa yang melanggar kode etiknya. Yang pertama yaitu dugaan pelanggaran oleh jaksa Jabjari Labuhan Deli 2004. Jaksa penuntut umum atau dimaksud dengan JPU berinisial MP dari cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda pengawasan oleh tim nasihat hukum tersangka kasus KDRT. MP ini diduga melanggar penasihat hukum mendampingi kliennya saat memeriksakan tahap LI yang bertentangan dengan pasal 54 KUHP yang menjamin hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum pada saat setiap tingkat pemeriksaan. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 yaitu
kita lihat di Indonesia banyak sekali profesi polisi melanggar kode etik. Sebutkan kode etik apa saja yang sering dilanggar, kemudian berikan masukan dari klien untuk meminimalisir profesi tidak melanggar kode etik, yaitu kode etik profesi polisi yang sering dilanggar itu etika kepribadian seperti tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kelakuan atau perkataan yang melanggar disiplin di depan umum atau dalam tulisan. Polisi positif narkoba dihukum yaitu sholat, melakukan tidak dipidana penganiayaan, menerima suap saat masuk polisi, penyalahgunaan kewenangan oleh petugas kepolisian saat tilang di mana polisi tidak ada surat tugas razia yang sah. Masukan agar meminimalisir profesi polisi tidak melanggar kode etik, yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan internal oleh satuan fungsi seperti Polri sangat penting untuk memasukkan kinerja anggota dan memberikan saran tidak terhadap penyimpangan pengawasan eksternal. Peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan lembaga independen lain perlu ditingkatkan untuk memastikan tindakan Polri sesuai standar etika dan hukum. Itu yang selanjutnya, pembinaan dan pendidikan etika, pembinaan moral dan profesional, pembinaan yang fokus pada nilai moral dan pengembangan profesionalisme akan membantu anggota Polri untuk memahami dan menerapkan kode etik dalam tindakan mereka. Pendidikan etika, pendidikan dan pelatihan etika secara rutin perlu diberikan kepada anggota Polri khususnya pada tahap awal karir, dan ada perubahan kebijakan sosialisasi oleh kode etik. Sosialisasi kode etik kepada masyarakat akan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum. Yang ketiga yaitu penegakan hukum dan sanksi. Sidang kode etik profesi atau yang dimaksud dengan CAP, penanganan pelanggaran kode etik harus dilakukan melalui sidang CAP yang adil dan transparan. Sanksi yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran akan memberikan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Komisi Kode Etik Polri dan lembaga pengawasan eksternal akan memperkuat penegakan hukum. Yang terakhir yaitu soal nomor 6 yaitu sebutkan kasus di Indonesia kode etik profesi notaris dan PPAT yang sering dilanggar. Jelaskan. Yaitu jawabannya yaitu 2 oknum notaris dan PPAT berinisial NH dan SPRP yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni H. Mawardi tidak sengaja dilaporkan ke BPN Kota Banjarbaru, namun juga dilaporkan ke Kemenkumham. Bahrudin menyambangi kantor Kemenkumham RI Kalsel yaitu Senin pada tanggal 24. Kepada wartawan, Mawardi menyatakan kedatangan mereka untuk minta perlindungan Kemenkumham RI atas tindakan oknum notaris dan PPAT NH dan SPRP yang diduga telah melanggar kode etik dan melalui jabatannya diduga merampas hak dan martabat orang lain. Mawardi membeberkan oknum notaris NH yaitu diduga sudah memasang hak tanggungan terhadap sertifikat miliknya atas hitung orang lain. Dan pemasangan hak tanggungan tersebut diduga dengan dasar suatu akta yang tidak sah menurut undang-undang atau tidak ada persetujuan para pihak. Padahal notaris NH harusnya sangat memahami Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 pasal
48 dan pasal 50. Sedangkan oknum notaris dan PPAT SPRP membuktikan akta jual beli kepada saudara MGR dan diduga pembuatan akta jual beli tersebut dengan dasar keterangan yang tidak benar dalam akta dan mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan atau ujar Mawardi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.